Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai konferensi Malino, terbentuknya negara baru. Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Untuk Kalimantan dan Timur Besar, Letnan Gubernur Jenderal Hubertus van Mook telah menyiapkan keputusan tertanggal 8 Juli 1946 nomor 4 yang menyinggung ketatanegaraan daerah-daerah tersebut. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 14 Juli 1946, Van Mook menuju Makassar yang telah menjadi markas besar Nika. Esoknya ia harus hadir di lapangan Karebosi, Makassar dalam acara timbang terima sejumlah wilayah dari Inggris. Setelah itu, Van Mook bersama para pejabat Belanda dan sejumlah wakil dari daerah Timur Besar dan Kalimantan bergegas meninggalkan Makassar. Mereka menuju Malino, sebuah daerah sejuk di Kabupaten Goa, dan sejak 1927 telah dikenal sebagai tempat peristirahatan. Di sebuah kapal yang kini disebut kapal Samadhi di kompleks Ratna Miriam, mereka menggelar konferensi yang diadakan mulai 16 Juli 1946. Pertemuan itu kemudian dikenal sebagai Konferensi Malino. Masa depan Kalimantan dan Timur Besar ditentukan di kapal itu. Setelah bentuk negara dan pemerintahan, konferensi itu juga membahas masalah perekonomian. Beberapa usulan di sektor ekonomi mencuat, yakni pertama, penghasilan awal hasil bumi di daerah Kalimantan dan Timur Besar dipergunakan untuk pembangunan daerah terlebih dahulu. 2. Perniagaan internasional di kawasan itu dipercayakan kepada kalangan swasta dan perkebunan-perkebunan dilindungi. 3. Monopoli di bidang ekonomi dihilangkan. 4. Penghapusan pembekuan deposito zaman perang. 5. Diadakannya pinjaman untuk perdagangan dan koperasi. 6. Pelayaran dengan perahu motor ditingkatkan. Dan 7. Mengangkat wakil-wakil bidang ekonomi di daerah-daerah. Rosihan Anwar selaku wartawan hadir meliput konferensi tersebut. Menurutnya, konferensi itu digelar untuk memecah belah Indonesia dengan mendirikan negara-negara di Indonesia Timur. Ia kemudian melaporkan hal itu kepada Presiden Soekarno. Hanya ada satu orang Papua yang hadir dalam konferensi itu, yakni Frans Kaisipo. Ia memperkenalkan istilah Irian untuk menyebut Papua. Irian dianggap sebagai singkatan ikut Republik Indonesia Anti-Netherlands. Kata itu, Kaisipo adalah murid seorang calon pegawai dan belakangan menjadi Gubernur Irian Jaya ketika Papua sudah dimiliki Indonesia. Konferensi Malino ditutup pada 25 Juli 1946. Setelah itu, Van Mook terus sibuk mengawal lahirnya negara federal. Pada Desember 1946, digelar Konferensi Denpasar sebagai lanjutan dari Konferensi Malino. Setelah selesai, pada 24 Desember 1946, lahir negara baru bernama Negara Timur Besar. Namun 3 hari kemudian berganti nama menjadi Negara Indonesia Timur yang berpusat di Makassar. Ketika konferensi Denpasar digelar, wakil dari Kalimantan tidak hadir, sehingga NIT tidak meliputi Kalimantan. Wilayah itu kemudian hanya terdiri dari dewan-dewan federal dan belum menjadi negara sendiri. Negara Indonesia Timur bubar pada Agustus 1950, dan Konferensi Malino dalam sejarah Indonesia hanya dicatat sebagai usaha Belanda memecah belah Indonesia. Demikian pembahasan mengenai Konferensi Malino dan terbentuknya negara baru. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.